Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Shadaqallahu azim. Pendengar muslimin muslimat, suamin saimat yang berbahagia, tanpa terasa kita hari ini sudah memasuki hari ke-24 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita akan dapat menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan baik dan sempurna. Pendengar yang berbahagia, dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini, berbagai macam kegiatan dilakukan manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun kehidupan ruhanianya, dan ibadah yang dilaksanakan sebagai suatu kewajiban pokok secara rutin dengan harapan akan mendapat keridhaan dari Allah SWT. Keridhaan Allah atas ibadah yang kita kerjakan sangat ditentukan oleh 3 pilar utama ibadah yang benar. Pilar pertama itu al-hub, artinya cinta, bahwa semestinya ibadah yang dikerjakan karena rasa cinta seorang hamba terhadap pencipta dan pemberi berbagai macam rahmat dalam kehidupannya. Orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Kalau seorang itu cinta kepada Allah, Allah akan mencintainya sehingga tercipta apa yang difirmankannya dalam surat Al-Maidah ayat 54 yang saya bacakan pada mukaddimah tadi. Dia atau Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya. Kecintaan akan menimbulkan kepatuhan kepada orang yang cintai, dan kepatuhan kepada Allah menuntut kita berittiba, mengikuti sunnah Rasul sebagaimana firman-Nya, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka hendaklah kamu berittiba kepadaku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat Al-Imran ayat 31, ibadah yang dikerjakan dengan rasa cinta yang mendalam akan terasa membahagiakan setelah tidak memberatkan, bahkan bisa mengasyikkan. Ibnu Taimiyah mengatakan, orang bila bersama dengan yang dicintainya akan merasa asyik dengan keadaannya. Pilar kedua, retroja'ah, artinya menghargai atau pengharapan mengerjakan sesuatu yang karena ada yang diharapkan. Harapan itu akan mempengaruhi motivasi orang mengerjakannya. Setiap ibadah yang disyariatkan dalam Islam memberikan kepada yang melakukannya harapan-harapan positif. Harapan akan memotivasi orang untuk mengerjakannya. Setiap ibadah yang disyariatkan dalam Islam memberikan kepada yang melakukannya harapan-harapan positif, baik secara ukhrawi maupun duniawi. Umpamanya saum atau puasa yang sedang kita kerjakan, banyak sekali harapan yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya
Baru saja muncul Ramadan disambut dengan ungkapan marhaban atau selamat datang ya Ramadan. Dia datang membawa berbagai macam keberkahan. Bahkan Ramadan diberi predikat atau julukan dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Keberkahan adalah idaman kita dalam kehidupan ini, sehingga apa yang kita punyai dan kita lalui dalam hidup ini menjadi lebih bermakna. Dan ungkapan lain Rasulullah SAW bersabda, Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya terbebas dari api neraka. Padanya selalu menjadi dambaan orang atau seorang muslim dalam mengarungi kehidupan ini. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengingatkan, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian saum atau puasa, dan aku mensunahkan qiyamul lail atau rangkaian ibadah malam, dan barang siapa yang mengerjakannya dengan dasar iman dan kesadaran atau perhitungan, maka dia akan keluar dan dosa-dosanya bagaikan anak yang baru lahir atau dilahirkan. Banyak lagi ungkapan Nabi yang memberikan harapan dan semangat orang dengan ibadah Ramadan. Bahkan ada satu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan beramal, yaitu malam Qadar atau Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Dalam surat Al-Qadar atau surat 97 ayat 3. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan duniawi, Syam akan memberi harapan menjadi sehat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, berpuasalah kamu akan sehat. Dengan berpuasa kamu akan jadi disiplin menata hidup. Kamu akan peduli dengan kehidupan orang lain, terutama orang yang miskin dan tidak mampu. Pernah juga diungkapkan oleh Rasulullah SAW, bulan Ramadan akan ditambahkan rezeki orang beriman. Janji dan ungkapan Allah dan Rasulnya tentang nilai-nilai yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa akan memberi dorongan atau motivasi serta harapan dan semangat orang beriman untuk mengerjakannya. Apalagi ada hadis yang menjelaskan bahwa salah satu pintu surga namanya Ar-Rayyan, akan masuk surga dan pintu itu orang-orang yang berpuasa. Pendengar yang berbahagia, pilar ketiga, pilar terakhir, itu khauf, artinya takut, cemas kalau sekiranya amal yang dikerjakan tidak diterima Allah. Banyak sekali hadis yang mengingatkan kita tentang khauf dan khawatir kalau Ramadan yang begitu istimewa tapi kita tidak mendapatkannya. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, dan puasanya kecuali hanya sekedar haus dan lapar. Dan pada suatu kali Rasulullah SAW tertegun sebentar sebelum naik mimbar. Setelah selesai dia berkhutbah, ada sahabat yang bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Di saat itu aku akan naik mimbar tadi, datang kepadaku Jibril membisikkan dan menyuruhku mengaminkan, merugilah orang-orang yang berpuasa Ramadan, sudah tapi dosanya tidak jadi diampunkan. Allah di samping itu tidak diampunkan Allah. Di samping itu kita merasakan dalam kesehatan kita ada kekurangan dan ada hal-hal yang sulit terhindarkan, seperti ada yang tidak patut atau tidak patut terlihat lalu nafsu atau mengiringinya untuk melihat, atau terdengar lalu mendengar, atau mendengarkan hal-hal yang tidak patut didengar, sehingga hal ini
akan mengurangi nilai puasa. Untunglah Allah masih memberikan kesempatan untuk memperbaikinya dengan membayar zakat fitrah. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan itu dapat dihapuskan Allah. Maka wajarlah seorang dalam mengakhiri Ramadan ini akan timbul perasaan dalam dirinya antara harap dan cemas. Kondisi yang seperti ini seyogianya menjadi sikap seseorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini akan menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk selalu dan senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.